Petani Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membuat tutorial bagaimana caranya menanam batang atau bibit durian agar supaya pertumbuhannya cepat besar. Ini lubang sudah dipersiapkan sebulan yang lewat. Lubang sudah dipersiapkan sebulan yang lewat. Ketika mau tanam maka akan kita timbun lagi lubang ini dengan tanah bagian atas. Dan ukuran lubang tanah? Lubang tanam minimal 40 cm keliling minimal. Keliling Yang itu akan minimal. lebih baiknya ya semakin besar semakin bagus lah, tapi biasa yang dipakai ukuran 50. Standarnya 50 meter persegi dengan kedalaman kedalaman 35 sampai 40 cm. 35 sampai 40 cm. Nah, ini terus setelah lubang ditimbun pakai tanah yang bagian atas, kan humusnya lebih banyak yang tanah bagian atas. Kita gali seperti ini. Kita tanam. Bismillah. Nah, tanam seperti ini. Tekan Dikit-dikit aja pinggir-pinggirnya supaya dia nggak goyang. Nah, tuh. Untuk pupuk dasarnya, Pak? Pupuk dasar sebagusnya kalau ini dari fermentasi pupuk kompos saja. Yang disarankan pupuk kompos. Jangan dari pupuk kandang lah kalau untuk di dalam tanah yang akan lebih aman. Kalaupun nanti mau diberi pupuk kandang, maka kita tabur lingkar di seputaran ini. Nah, caranya kita gali seperti ini. Pupuk kotoran kambing apa ayam atau apa kita gali seperti ini, maka kita tabur pupuk. Setelah itu kita tutup gini. Untuk ini pupuk kimianya seperti dolomit gitu. Kalau dolomit ini, kalau mau diberi dolomit itu sebelum 2 minggu, minimal 2 minggu sebelum tanam, dolomit tersebut sudah kita tabur di lubang tanam dan kita tabur di tanah yang bekas galian ini. Terus kita adukkan dolomitnya. Nanti ketika mau tanam baru dimasukkan ke lubang. Nah, baru dimasukkan ke lubang. Setelah itu baru kita tanam bibit. Dia ada renggang waktu, harus dikasih renggang waktu paling minimal 2 minggu. Ya. Satu lagi. Mana? Ini. Kemana ini nanamnya nih? Pas tadi nggak apa-apa. Atas. Oke. Pohon yang kedua. Jarak tanam dengan ukuran 8 meter persegi. Nah, ini. Jadi kita usahakan kita timbun lubang tanam ini, kita ambilkan tanah yang bagian atas. Ini kebunnya lumayan bersih, guys. Orangnya lagi ini Jawa ini. Kita ambil tanah bagian atas ya. Jadi rata dulu ya.
Jadi gunanya lubang harus sebaiknya agak lebar dalam itu. Gunanya supaya ketika kita mau nanam kan kita timbun pakai tanah yang gembur. Kita timbun sehingga tanah di bagian bawah ini nanti ketika akar ini bertemu dengan tanah yang di bagian bawah, akar ini dia ketemu dengan tanah yang bagian gembur, yang lembut, sehingga pertumbuhan akar itu insya Allah akan semakin bagus. Kalau tidak kita gemburkan seperti ini, akar yang muda ini begitu dia tumbuh di habitatnya yang baru, di lahan yang baru, dia sudah bertemu dengan tanah yang keras, sehingga pertumbuhannya akan terhambat gitu. Tujuannya itu. Satu contoh ini, karena media tanam tanah bagiannya gembur, ini kan keluar akar muda nih. Ini kalau tanahnya keras bantat, dia nggak keluar akar muda ini. Gitu. Makanya lubang tanam di lahan kita usahakan gemburkan bagian bawahnya. Jadi sebaiknya kalau mau dikasih kompos jangan diaduk di dalam. Ya, harus di atas permukaan. Lebih baik di atas permukaan seperti ini. Karena bisa menimbulkan jamur Akar. Ya, jamur perakaran. Kalaupun mau dikasih dolomit itu bagian Boleh di bagian atas kasih dolomit enggak apa-apa. Di bagian atas. Kalau mau awal di awal. Jadi ketika 2 minggu sebelum tanam, kalau kita mau kasih dolomit, tanah ini kita tabur dolomit, kita aduk dengan dolomit. Setelah itu masukkan ke lubang tanam. Setelah 2 minggu kemudian baru bisa kita tanam. Tuh. Kenapa? Dia sudah, dolomit sudah berfungsi, ataupun dia sudah netral. Nah, demikian ya guys. Demikian ini proses penanaman yang simple, singkat, dan Insya Allah bermanfaat. Baik untuk kita ataupun tanaman itu sendiri. Ya, betul. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.